Shalom, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Renungan hari ini Jumat 2 September 2022. Diberi judul Firman Tuhan Pasti Digenapi. Tertulis di dalam Yehezkiel pasal 12 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bacaan harian tertulis di dalam Yehezkiel pasal 10 sampai dengan pasal 12. Yehezkiel hadir sebagai nabi yang melambangkan pembuangan Israel. Panggilan Tuhan atas Yehezkiel, yakni sebagai penjaga Israel, diawali dengan penglihatan akan kemuliaan Tuhan atas Israel. Kemudian ia pun harus menyampaikan nubuatan-nubuatan mengenai kehancuran dan janji pemulihan bangsa Israel melalui penglihatan-penglihatan sesuai firman Tuhan yang datang padanya. Sebelum murka Tuhan menimpa Israel, Tuhan lebih dahulu sudah memperingatkan umatnya melalui nabi-nabinya. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Para nabi, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amos pasal 3 ayat 7 dan 8. Begitupun halnya pada zaman Nabi Yehezkiel. Tuhan sudah berfirman dan hendak berbuat sesuatu atas Israel, namun mereka menganggap enteng nubuatan dan penglihatan yang disampaikan kepada Yehezkiel terhadap mereka. Jika saat ini kita memperhatikan keadaan zaman, tanda kedatangan Tuhan yang dinubuatkan dalam Alkitab sesungguhnya sedang digenapi. Sebagai umat Tuhan yang hidup di masa ini, masa di mana nubuat-nubuat firman Tuhan sementara dan akan digenapi. Bagaimana sikap kita? Apakah saat mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hambanya mengenai keadaan zaman dan tanda-tanda kedatangannya membuat kita bersiap atau bersantai? Sebab firman-Nya sudah diberitakan sejak awal bahwa Ia akan datang. Apakah kita percaya? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Oleh sebab itu, bangunlah hidup kita di atas dasar iman yang paling suci, yaitu firman Tuhan, dan berdoalah dalam Roh Kudus yang akan menuntun dan menguatkan kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan hidup lagi menjauh dari Allah dan mendekat dengan dosa. Bagian kita ialah dengar dan lakukan firman. Sebab waktu-waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk berpaling kepada Tuhan. Jangan ragukan firman-Nya, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tertulis di dalam 2 Petrus ayat 3-9. Refleksi, bagaimana sikap kita saat mendengarkan firman Tuhan? Percaya atau tidak percaya? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Siapkah kita menanti penggenapan firman Tuhan? Sebab semua perkataan nubuat dan janji-janji firman Tuhan yang belum digenapi pasti akan digenapi. Percayalah. Mari kita berdoa. Tolong aku ya Tuhan untuk tidak menolak firman-Mu, tapi buatlah hatiku untuk terus percaya pada firman-Mu yang adalah ya dan amin. Aku percaya firman-Mu pasti digenapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Power Statement.
Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.